Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer pada tumbuhan itu bisa memperpanjang atau mempertinggi tumbuhan. Ya. Di sini kita bisa melihat contoh ya dari batang tumbuhan. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi pada bagian ujung-ujung ya atau apikal dari tumbuhan. Ya, di sini ada ujung di atas ini tunas ya. Ini juga ada tunas, ada banyak tunas. Nah, tunas inilah yang nanti akan berkembang ya. Bisa menjadi daun atau bisa menjadi batang, bisa menjadi bunga. Nah, misalkan di sini ada contoh ya, one year branch ini. Nah, ini adalah tadinya itu berupa tunas seperti pada yang lain seperti ini ya. Nah, tetapi pada bagian yang ini itu berkembang menjadi batang ya selama 1 tahun mengalami pemanjangan sehingga bisa memanjang seperti ini. Nah, lalu bagaimana mekanisme pertumbuhan primer pada batang ini? Nah, mari kita akan melihat secara lebih detail. Nah, di sini ada gambar ya penampang membujur ya dari ujung tumbuhan ya, atau apikal tumbuhan. Kita lihat yang sebelah kiri dulu ya, gambar sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa mengamati ya, ini tadi penampang membujur yang kita bisa melihat ya ada banyak susunan sel-sel ya. Ini adalah sel-sel meristem sehingga ini adalah bagian apikal itu banyak disusun oleh jaringan meristem. Nah, di sini ya meristem. Nah, kita bisa melihat ya di sini adalah bagian ujung utama dari tumbuhan ya. Ini short apical meristem. Jadi ini ketika meristem di sini ini dia membelah diri ya, membelah, kemudian dia akan bisa memperpanjang atau mempertinggi tumbuhan ini ya. Ini adalah nanti menjadi batang utama ke atas gitu. Nah, tapi juga ada yang namanya axillary bud ini ya, axillary bud meristem. Nah, yang ada dua ini. Ini adalah meristem ketiak ya, atau di sini kita juga melihat ada struktur tunasnya ini ya. Nah, nanti ini bisa menjadi cabang atau ranting dari tumbuhan yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi ya ketika yang bagian ini memanjang ke atas ini menjadi batang utama. Ya, ketika kemudian yang bagian ini itu nanti tumbuh maka akan menjadi ranting atau cabang. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan primer atau di bagian apikal ini ya, apikal kita tahu dulu ada namanya teori tunika corpus ya. Tunika itu adalah bagian atas ini ya, atas dari atau bagian yang paling luar dari ujung dari apikal itu tunika, kemudian yang bawahnya tunika itu ada yang namanya corpus ya di sini. Nah, tunika atau meristem-meristem yang pada bagian tunika itu lebih banyak membelah diri atau membelah pada bidang antiklinal sehingga menjadi ke atas gitu ya, semakin panjang. Sedangkan pada bagian korpusnya itu membelah ke segala arah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada bagian yang kanan ya. Ini adalah ilustrasi dari perkembangan meristem pada bagian batang primer ya. Ini ada 3 jenis meristem yang kita tahu ya, ada protoderm, rhocambium, dan crown meristem. Nah, protoderm ya, ini nanti akan berkembang ya, akan berkembang menjadi jaringan-jaringan epidermis ya di bawah ini. Kemudian rhocambium dia nanti akan berkembang ya menjadi jaringan pembuluh ya, bawah ada xilem, ada phloem, ada cambium gabus dan sebagainya. Kemudian crown meristem, nah dia akan nanti berkembang menjadi jaringan pengisi pada tumbuhan, baik itu empulur yang sini ya, empulur atau pit ini, nah atau cortex yang di sebelah dalam dari dari epidermis. Nah, inilah pertumbuhan primer dari tumbuhan yang dapat memperpanjang atau mempertinggi tumbuhan. Kemudian kita melihat di sini ya, ini ada contoh tumbuhan
ya dia selain tinggi, bahkan tingginya tidak bisa terlihat, dia juga sangat lebar sekali gitu ya, lebar. Ini kalau kita bayangkan dia dulu pasti berasal dari satu biji dan satu kecambah gitu ya. Nah, satu kecambah kemudian dia bisa berkembang sampai dengan lebarnya yang luar biasa ini ya, sangat lebar. Ini mungkin ada sekitar 10 meter gitu ya, dan tingginya ya sampai nggak terlihat ya di gambar ini. Nah, atau kita bisa melihat di sini. Nah, kalau kita memotong ya batang, itu ada yang namanya lingkaran-lingkaran seperti ini ya, ada struktur seperti lingkaran seperti ini. Ini namanya lingkaran tahun. Nah, inilah yang disebut ya, nanti kita akan membahas tentang pertumbuhan sekunder. Nah, gambar-gambar di sini itu ya, tumbuhan menjadi lebar gitu ya, semakin tebal ya batangnya, kemudian ada yang namanya lingkaran tahun, itu disebabkan karena mekanisme pertumbuhan sekunder pada batang. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, mari kita bahas bersama. Ya, jadi pertumbuhan sekunder ya, kalau pertumbuhan primer tadi menambah tinggi tumbuhan, kalau sekunder itu adalah menambah lebar ya batang tumbuhan. Nah, kita lihat bisa perbandingannya di sini ya. Ini perbandingan ya batang tumbuhan dari tahun ke tahun gitu ya. Dari yang mulai sempit kemudian semakin melebar dan akhirnya melebar pada batang dewasanya. Nah, ini karena apa gitu ya? Diakibatkan karena apa gitu. Nah, karena ada yang namanya ini ya, kambium vaskuler atau kambium. Ya, kambium merupakan meristem sekunder atau meristem. Meristem sifatnya aktif membelah. Nah, itulah kenapa kemudian terjadi pertumbuhan sekunder karena ada aktivitas meristem atau lebih tepatnya kita istilahkan dengan kambium gitu. Nah, kita lihat pada bagian awal ya, step awal ini tidak ada atau hanya ada kambium gitu ya. Nah, kemudian pada step kedua ini, nah kambium dia membelah ya ke dalam itu menjadi X. X itu apa? Xilem gitu ya. Ada satu sel ini namanya X ya, xilem. Jadi membelah ke dalam. Kemudian pada tahap berikutnya, nah kambium ini juga membelah keluar ya, ke arah luar ya, membentuk P. P itu apa? Ya, flum gitu ya, flum. Nah, inilah yang disebut dengan xilem dan flum primer ya. Jadi yang langsung berasal dari pembelahan kambium. Nah, kemudian pada fase berikutnya membelah lagi. Nah, dari yang hanya X menjadi ada X1, X2 gitu ya. X2 ini adalah xilem sekunder. Nah, X1 adalah xilem primer, kemudian ada lagi pembelahan menjadi X2 yaitu xilem sekunder. Nah, kemudian pada tahap berikutnya lagi, nah flum pun juga seperti itu ya. Dia membelah sehingga ada flum sekunder ya, P2 dan P1 flum primer. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana perbandingan ya atau letak gitu ya dari xilem dan flum yang primer dan sekunder. Kalau xilem primer letaknya di bagian paling dalam ya dekat dengan pusat batang. Kalau flum primer itu letaknya paling luar ya dekat dengan permukaan batang gitu ya. Sedangkan yang sekunder baik xilem ataupun flum itu letaknya di dekat dengan kambium. Nah, seperti inilah kemudian terus menerus ada pembelahan, nah, sehingga kemudian semakin lama semakin bertambah lebar. Nah, itulah mengapa kemudian tumbuhan ya batangnya dapat menjadi semakin tebal. Nah, kemudian kita akan mengkaji lebih dalam lagi ya kenapa terbentuk lingkaran tahun gitu ya, lingkaran tahun ya. Di sini kita bisa melihat pada gambar ini ya, kalian bisa melihat di sini ada bagian yang berwarna lebih gelap ya, ada lingkaran yang lebih gelap ya, ada warnanya lebih coklat gelap gitu ya di bagian ini ya. Ada yang coklatnya lebih muda di sini. Nah, ini. Jadi selang-seling coklat muda, bagian tengah ini kan coklat muda, kemudian ada coklat tua, kemudian sering lagi muda dan terusnya. Nah, bagaimana terbentuk lingkaran tahun? Apa yang menyebabkan munculnya lingkaran tahun gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari lingkaran tahun itu ada ilmunya sendiri gitu ya. Ada yang namanya dendrokronologi gitu ya.
dendrokronologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lingkaran tahun pada batang tumbuhan. Nah, di sana dipelajari tentang aspek-aspek ya, dan juga bagaimana menerjemahkan lingkaran tahun ini. Ya, jadi namanya dendrokronologi. Nah, sebenarnya jadi apa yang menyebabkan kemudian terjadinya lingkaran tahun ini? Ada lingkaran warna cerah, ada lingkaran warna gelap. Ini disebabkan karena tumbuhan ya. Tumbuhan itu kan tinggal di suatu kawasan gitu ya, atau di suatu daerah. Nah, ada waktu tertentu ya, pada musim tertentu itu tumbuhan itu memiliki banyak nutrisi dan air ya, H2O gitu ya, misalkan pada musim hujan. Nah, pada musim itulah kemudian tumbuhan mengalami pertumbuhan cepat. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau kita membandingkan antara warna cerah dengan warna gelap, lebih lebar yang warna cerah. Nah, saat itulah ya ketika warna cerah lingkaran warna cerah ini itu terjadi ketika tumbuhan dia tumbuh pada kondisi tadi itu, kondisi yang pada musim yang mendukung pertumbuhan ya, mempercepat pertumbuhan karena nutrisi dan airnya itu melimpah. Namun ketika pada musim yang tidak mendukung, misalkan musim kemarau atau musim di iklim sedang itu ada namanya musim winter ya, atau musim dingin atau musim panas, di sana kan kekurangan air gitu ya, atau kekurangan zat yang membantu untuk pertumbuhan tumbuhan. Nah, sehingga pertumbuhannya melambat. Nah, akhirnya apa? Di sini muncul itu ya lingkaran warna hitam. Ini sebenarnya adalah manifestasi dari pertumbuhan-tumbuhan yang terhambat oleh musim pada saat itu gitu. Nah, inilah kenapa kemudian terjadi ya lingkaran tahun. Ada yang warnanya coklat muda, ada yang warnanya coklat tua ini karena tadi ya adanya pergantian musim gitu ya. Kalau misalkan pada daerah tropis ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau pada daerah sedang gitu ya, itu ada musim spring gitu ya, musim semi, kemudian musim gugur, ada musim apalagi musim dingin, musim panas. Nah, itu bisa mempengaruhi adanya lingkaran tahun. Nah, bagaimana cara kita menghitung lingkaran tahun? Lah, mudah saja ya. Di sini kita bisa melihat, contohnya di sini, ini ada semacam tabung itu ya, tabung. Ini berasal dari tumbuhan ini ya. Jadi ada semacam alat ya, dimasukkan ke dalam batang, kemudian diambil alat itu, akhirnya kemudian muncul kayu berbentuk tabung ini, dan kita bisa melihatnya ada garis-garis tahun itu ya, lingkaran tahun. Nah, ini misalkan di bagian pertama ini ya, ini tahun pertama tumbuh ya, 1932 ya, pohon yang ini itu tumbuh 1932. Ini adalah pertumbuhan pertama. Kemudian menghitungnya tinggal jadi setiap satu lebar ya, satu lingkaran itu adalah 1 tahun. Nah, 1932, kemudian 33, ini 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, 1940. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi cara menghitungnya adalah tinggal menambahkan berapa jumlah dari lingkaran yang ada gitu ya. Ya. Tapi ini perlu diingat ya. Kita perlu mengingat bahwa tidak semua tumbuhan itu bisa ditaksir usianya itu dengan menghitung lingkaran tahun ya. Hanya pada tumbuhan-tumbuhan pada musim atau iklim tertentu saja yang itu bisa dipastikan ya akurat bahwa satu lingkaran itu adalah 1 tahun ya, yaitu pada tumbuhan-tumbuhan di daerah sedang ya, daerah yang tadi ada iklim ada musim dinginnya, ada musim springnya, musim semi, itu justru malah 1 tahun itu tepat ya satu lingkaran. Kalau pada tumbuhan tropis ya, para ilmuwan itu sudah meneliti bahwa tidak atau belum tentu satu lingkaran itu 1 tahun gitu ya, karena di iklim tropis itu justru malah lebih variatif ya musimnya. Walaupun misalkan musim hujan atau ya musim hujan lah ya, itu kadang-kadang 1 bulan 2 bulan nggak ada hujan ya, bahkan kemarau, atau sebaliknya ketika musim kemarau justru malah sebulan 2 bulan itu ada hujan, sehingga kemudian
tidak bisa ya menentukan bahwa 1 tahun itu satu lingkaran penuh gitu, tidak. Nah, jadi hanya pada tumbuhan-tumbuhan di daerah sedang saja, di iklim sedang ya, itu yang kemudian bisa langsung ditentukan bahwa satu lingkaran itu adalah 1 tahun lamanya. Jadi saya kira ini semoga bisa memperjelas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.